Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan, saya dosen di Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta. Pelajaran yang saya ampu adalah keteknikan budidaya perikanan. Deskripsi mata kuliah ini mempunyai bobot SKS 7 dan diharapkan taruna mampu merancang, mengoperasikan peralatan dan mendesain yang berkaitan dengan keteknikan budidaya. Diharapkan setelah mengikuti mata pelajaran ini, taruna mampu untuk mengoperasikan, merancang keteknikan budidaya yang terdiri dari peralatan mesin, peralatan filter, instrumen, dan merancang perkolaman. Materi yang saya ajar di antaranya yaitu tentang desain, tata letak, dan konstruksi perkolaman. Dan untuk bisa merancang tata letak perkolaman, maka taruna harus mampu mengukur elevasi pertambakan atau daerah yang akan digunakan untuk budidaya. Praktek nanti akan kita lakukan di sini dan semuanya bisa dilakukan langsung di lapangan. Sistem belajar yang kita lakukan adalah dengan pembelajaran di kelas sebesar 30% menjelaskan tentang teori dan 70% langsung praktek di lapangan. Metode belajar yang kita gunakan adalah dengan ceramah, diskusi, presentasi oleh kelompok, kemudian praktek langsung di lapangan. Kita di sana ada laut nanti yang menghubungkan antara daerah sini sehingga ada hubungannya antara laut dengan elevasi yang ada dibangun di sini. Kegiatan ini kita lakukan secara sinergi sehingga antara pembelajaran di kelas, pembelajaran taruna secara mandiri menjadi satu sehingga akan menjadi pembelajaran yang terintegrasi. Terakhir kita akan lakukan nilai dan sesuai dengan petunjuk di Politeknik Alih Usaha Perikanan, penilaian dilakukan dengan satu adalah dengan cara mengamati langsung di lapangan, praktek langsung di lapangan, yang kedua penugasan, yang ketiga ujian tengah semester, dan yang keempat ujian akhir semester. 4 komponen kita rangkum menjadi satu dengan bobot masing-masing dan hasil dari penilaian itu menjadi nilai dari taruna atau mahasiswa di tempat kami mengajar. Terima kasih. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tentunya Anda masih ingat materi minggu yang lalu kita sudah melakukan survei untuk suatu kawasan yang akan dibangun areal pertambakan sebagai bagian dari mata kuliah keteknikan budidaya. Kita akan bicara tentang bagaimana mengukur elevasi areal pertambakan. Elevasi itu tinggi tempat, elevation. Jadi titik yang merupakan objek dari suatu ketinggian tempat. Ketinggian tanah, bukan ketinggian meja, atau bukan ketinggian lantai ini, atau bukan tinggi orang. Kalau tinggi meja kita bisa ukur langsung dari atas ke bawah berapa tingginya, 1 meter, 1,5 dan lain-lain. Tapi kalau tinggi tanah tentunya akan sulit, tinggi dari mana? Nah, itulah yang dinamakan tinggi dari suatu titik tertentu. Dan dalam ilmu geodesi kita kenal istilahnya datum. Cat datum itu titik nol. Titik nol itu kan pada minggu lalu saya jelaskan bahwa titik di mana terdapatnya surut terendah. Nah, ini pedomannya di situ. Karena ini kita bangun tambak, maka yang dimaksud datum sini adalah permukaan laut tapi pada surut terendah. Nah, itu yang akan kita ukur. Apakah pelataran tambak ini, petakan, di bawah titik nol atau di atas titik nol? Kalau di bawah titik nol, berarti Anda bisa mengeluarkan air dari wetan tambak tanpa pompa. Tapi kalau di atas, pasti menggunakan pompa kalau untuk mengisi. Kalau menguras, tidak harus kering. Kalau di bawah, maka Anda harus menggunakan pompa untuk mengisi itu. Sehingga perencanaan di sini sangat penting. Nanti apakah tambaknya itu di bawah titik nol yang di sini, permukaan laut, atau di atas. Kalau itu misalnya Anda punya tambak, kemudian ini pelatarannya di sini. Kalau titik nolnya ada di sini, maka Anda bisa langsung gravitasi keluar ke sini. Tapi kalau titik nolnya ada di sini, maka Anda punya potensi untuk
mengerikan ini harus dikuras karena dia tidak bisa gravitasi. Ada beberapa alat yang digunakan untuk mengukur elevasi. Yang pertama adalah ini klinometer, bentuknya seperti itu. Klinometer ini dipakai untuk mengukur titik yang terdapat satu datar dari antara titik-titik yang datar. Kemudian teodolit. Teodolit itu zaman dulu namanya teropong, tapi sekarang udah maju menggunakan teodolit. Kita punya teodolit, nanti kita bisa praktekkan. Ini bagian-bagiannya, mengukur sudut. Ini bisa untuk mengukur sudut, mengukur tinggi vertikal, tinggi horizontal bisa. Bagian-bagian dari teodolit. Kemudian, nah ini yang punya HP pasti jangan dipakai hanya untuk SMS, tapi bisa juga digunakan untuk menggunakan teknologi GPS dan citra satelit untuk mengukur berapa tinggi tempat. Cara berikutnya dengan water pass. Water pass itu ini sebenarnya bagian dari teropong atau ini ada ini NIVO. NIVO itu digunakan untuk mengukur alat ini tegak, berdiri tegak atau enggak. Ada lagi yang horizontal yang ada di sini untuk dia datar atau tidak. Ya. Dari materi yang sudah Bapak jelaskan, itu kan menyebutkan ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk mengukur elevasi. Kemudian rata-rata dari alat tersebut itu canggih yang mungkin harganya itu relatif mahal, Pak. Adakah alat-alat yang dapat digunakan yang relatif murah dan mudah serta sederhana untuk mengukur elevasi tersebut dan untuk menggantikan alat-alat canggih tersebut? Ya. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Ini pertanyaan yang bagus ya. Memang kelihatannya memang orang-orang tertentu yang bisa melakukan dan yang punya uang alat yang untuk bisa melakukan. Tapi kalau Anda pergi suatu daerah terpencil kemudian membangun tambak, kan nggak mungkin mendatangkan alat-alat seperti ini. Nanti Anda setelah kuliah kan tentunya akan bekerja berhadapan dengan orang itu. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Saya jelaskan nanti. Jadi setelah kita jelaskan ini, Arhama nanti saya jelaskan bagaimana kalau kita menggunakan alat sederhana yang ada di sini. Nah, ini aja nih, menggunakan water pass. Nah, prinsipnya menggunakan alat bejana berhubungan. Kita perlu ini aja, selang plastik 10 meter, meteran atau penggaris 50, meteran kain atau baja, bambu, bat patok, water pass, 1 buah, dan alat tulis. Nah, kemarin saya bilang sama ketua kelas untuk mengkoordinir teman-temannya, kelompoknya untuk menyiapkan alat-alat ini. Nanti pertanyaan Arhama mungkin bisa saya respon menggunakan alat-alat ini untuk digunakan pengukuran elevasi di tambak. Nah, prinsip kerjanya gimana? Prinsip kerjanya di sini. Kalau saya punya suatu titik A, kemudian saya punya titik B, ini adalah patok ukur. Saya hubungkan dengan selang plastik. Pasti karena air kan bejana berhubungan. Syaratnya ini tidak ada rongga udara. Kalau ada rongga udara pasti dia akan bias. Jadi dikumpulkan semuanya. Kalau di sini menunjukkan angka 100, kemudian di sini angka 50, mana yang lebih tinggi? Ini atau sini? Titik A atau titik B? Titik B ya. Jadi titik B lebih tinggi dibanding titik A. Berapa beda tingginya? 50. Jadi 100 dikurangi 50. Jadi karena air bejana berhubungan. Nah, kalau Anda punya ini yang kayu ukur dan NIVO. Kalau jaraknya pendek, saya punya ini misalnya kayu ukur 3 meter. Kalau kita mau bangun unit kolam air deras, berapa sudut miringnya? Anda juga masang pipa atau masang patok di sini, pakai water pass di sini. Kan bisa terjadi alat yang kita ukurkan begini atau begini. Agar dia tegak lurus, maka dia harus tegak lurus sudut 90 derajat. Untuk 90 derajat, maka memerlukan alat yang namanya water pass atau NIVO. Untuk horizontal namanya NIVO kotak. Nah, nanti kita lihat kalau Anda pergi ke bangunan-bangunan rumah, banyak tukang yang menggunakan NIVO kotak ini. Tempel, kalau bermain tengah itu berarti titik airnya bermain tengah. Jadi kalau ini ada lubang, ini ada gelembung air, maka kalau bermain tengah,
berarti itu sudah tegak lurus untuk suatu kawasan ini. Nah, ini kalau yang rendah. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau mistarnya yang ini itu nggak tegak, mistarnya tegak kan bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kalau begini mesti ininya tambah panjang. Jadi kan nggak kena 30 cm misalnya di sini, bisa kalau gede bisa 40 cm, atau begini bisa 20 cm kan, karena dia begini. Jadi harus tegak. Seperti gambar ini. Nah, ini miring sini, miring sana. Kalau miring sana ke sini, tentunya akan pembacaannya lain. Itulah perlu nivo kotak, nivo bulat untuk membuat dia tegak lurus. Nah, nanti ada, nah ini lokasi tambak yang akan diukur. Jadi kalau kita bicara tadi, saya tugas petakan tambak yang ada di sini, berapa dasarnya dengan titik nol yang ada di sini. Maka tugas kemarin yang saya berikan, Anda mengukur titik nol yang ada di sini kan, titik nol ada di situ. Kemudian misalnya tambak ini diukur, titik nol kita putar di sini, patok terdekat dari sini kita lihat. Kita lihat di sini. Kalau di sini diketahui misalnya 1 meter, kemudian kita pakai selang air, di sini diketahui tadi 100, di sini 50, berarti beda tingginya. Jadi kan beda tingginya tadi kan 100 dikurangi 50 sama dengan 50, berarti beda tingginya. Kalau titik yang di sini, titik C sini, misalnya di sini, kita ketahui tinggi dari titik 0, misalnya 60 cm, maka tinggi pelatarannya 50, berarti 60 tambah 50, 110. Artinya, berarti tambak itu bisa membuang air keseluruhan ke sungai. Jadi tidak perlu menggunakan pompa. Tapi untuk memasukkan, menggunakan pompa. Karena dia tidak menggunakan pasang surut. Kecuali kalau pasang surutnya lebih dari 110. Misalnya pasang surutnya 200 cm. Nah, berarti dia bisa memasukkan air 90 cm. Jadi memasukkan air 90 cm, kalau kita naikkan 1,5 meter berarti menggunakan pompa. Tapi kalau 90 cm saja, berarti tambak ini cukup menggunakan pasang tinggi, tambaknya sudah terairi 90, tapi begitu surut kita bisa membuang. Jadi tidak menggunakan pompa sama sekali. Itulah yang saya bilang perencanaan menjadi sangat penting. Nah, kalau tadi yang saya bilang, yang ini, jadi titik nol harus kita lebih dulu, datum di sini. Start datum, beda tinggi yang berapa diukur, sehingga dapat ditemukan beda tinggi titik nol. Setelah itu baru kita mengetahui daerah itu. Ya, itu nanti Anda bisa membangun fenomenanya seperti ini. Nah, tadi saya ulang lagi, ini 70, 30, pasang selang motif berarti itu yang diketahui datumnya, dan satu beda tingginya. Kalau A 70, ini 30, berarti beda tingginya 40. Kalau elevasinya di sana, elevasi dari titik 050, maka 50 tambah 40 sama dengan 90 dari cat datum. Sehingga tambak tersebut bisa diairi ketinggian 90 cm tambaknya tanpa menggunakan pompa. Itu nanti Anda akan praktek, kemudian ukur di semua titik, buat gambar seperti ini. Namanya garis kontur. Misalnya di sini nanti ketemu 90, 30, 90, 30. Garis-garis ini adalah garis yang menghubungkan titik-titik di mana mempunyai ketinggian tempat yang sama. Jadi 90 dihubungkan sama, 90, 30 sama. Sehingga nanti Anda membangun pematang, sudah bisa menghitung berapa jumlah tanah yang dipindahkan. Bujurnya kemana kalau mau efisiensi. Jadi tidak sembarangan kita membangun, tapi sudah ada garis-garis yang kita hubungkan sehingga nanti menghubungkan petak-petakan mana yang harus kita bangun sehingga efisiensi dalam pembangunan. Oke, ada pertanyaan? Ya, oke, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Caputra. Saya ingin bertanya, seberapa penting pengukuran elevasi tambak dalam perencanaan lokasi budidaya, serta apakah ada pengaruhnya terhadap keberhasilan budidaya nantinya? Terima kasih. Oh, oke.
Wah, ini sudah operasional ya, sudah operasional dan menukik pada profit oriented. Elevasi tentunya dasar ya. Tadi saya bilang elevasi itu dasar dalam suatu perencanaan pembangunan di tambak. Kalau dalam menentukan elevasi salah, maka menghitung biaya juga salah. Karena Anda tidak bisa menghitung berapa jumlah tanah yang dipindahkan, kurang tepat membuat desain. Saya contohkan, beberapa waktu lalu saya berkunjung ke tambak yang di Ujung Kulon, PT Sukses Ujung Kulon Maju ya. Itu tambaknya sangat sukses dan pertama tahun 2010 itu udah membangun 15 hektar. Kemudian sekarang membangun 15 hektar, tahun 2015 membangun lagi 15 hektar. Sekarang udah punya 45 hektar. Dan ini mau bangun lagi 15 hektar. Setelah saya ke sana, ternyata elevasinya sangat ideal. Tanahnya bagus, lihat berpasir, kemudian sangat poreus. Jadi elevasinya itu agak daerah pegunung gini. Situ dibangun, kemudian itu ada di daerah Panaitan Ujung Kulon. Masuk sana, pengelolaannya bagus. Akhirnya sistem manajemen air mudah. Jadi kalau yang Anda gambarkan di daerah Panaitan, nanti bisa berkunjung ke sana. Ini Ujung Kulon kan dari sini. Ini adalah Sumatera. Di Panaitan di sini, daerah Badak, dia bangun, elevasinya bisa memasukkan air itu pakai pompa, tapi tidak seluruhnya. Kemudian menggunakan air itu dibuang karena salurannya dalam, langsung terbuang di sini. Aliran airnya begini. Jadi air yang terbuang di sini, dia langsung terbuang di sini, langsung masuk ke sini, Samudra India. Jadi daerah sini selalu clean. Kalau dia mengalirkan air di sini, inletnya masuk, ada ipal keluar, masuk sana langsung terbuang. Dia menggunakan perencanaan elevasi yang cukup bagus. Akhirnya sistem manajemen air juga sangat tepat. Itu yang menjadi unsur salah satu kenapa di sana juga sukses. Kemudian yang kedua, memudahkan perencanaan karena dia sudah tahu tempat-tempatnya. Oh, ini di sini pematangnya, ini salurannya. Daerahnya itu bergelombang kalau nggak salah. Jadi ada begini, sini dibangun, di sini dibangun pematang-pematang sama saluran yang dalam. Masuk sini, keluar, langsung ke laut. Bangunnya sangat mudah dan murah dalam operasional. Ya, ada lagi yang jelas ya, Rena? Siapa mau izin bertanya? Ya. Tadi kita menyinggung tentang pasang surut air ya Pak. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana elevasi tambak yang pasang surutnya tinggi? Apakah berpengaruh terhadap tambak udang yang kita bangun? Iya. Jadi memang pasang itu ada yang biasa ya, ada yang 1,1, ada yang 1,5, ada yang 2, katakanlah ini 2,5 atau 2 meter. Dan itu terjadi juga suatu kawasan. Kalau menurut Bima gimana? Kalau menghadapi ada daerah yang memang pasangnya tinggi, bagaimana kita menentukan elevasinya? Apakah mengikuti pola arus itu atau mengikuti pola pasang surut, atau sangat berpengaruh terhadap pembuatan pematang dan lain-lain? Yaitu dengan cara meninggikan pematang tersebut, Pak. Apabila dan juga mengantisipasi apabila terjadinya pasang yang tinggi, kita bisa menutup pintu dan pematang kita jaga dengan baik dan dengan cara meninggikan pematang. Ya. Kalau pasangnya 1 meter misalnya gimana? Pasang 1 meter gimana kalau jadikan pematang daerah tersebut elevasinya 1 meter, Ya, kemudian dari titik 0 terus pasangnya 1 meter, termasuk kriteria baik atau gimana? untuk pasang 1 meter itu bisa dikatakan baik. Ya. Oke, saya kira cukup ideal ya, karena memang dia tidak terlalu tinggi bangun pematang, memasukkan airnya juga bisa bagus. Bisa diatur. Ya, jadi Rena, kalau tadi sudah sebagian dijawab oleh Bima, kalau menghadapi daerah yang pasang seperti itu, mengunsur elevasi juga sudah diketahui kan, sehingga berapa nanti pematang yang kita dibangun. Ya, pematangnya harus kuat, kemudian elevasinya, waktu mengukur elevasi, tentunya sudah terendam air itu, karena kan 2 meter
daerah Sidoarjo itu 2 meter, Aceh 2 meter, Sulawesi Selatan juga, bahkan si api-api itu agak tinggi juga, dia diurnal. Nah, saya kira kuliah hari ini kita akhiri sampai di sini. Selanjutnya Anda nanti akan saya ajak ke lapangan untuk mengukur elevasi yang tambak kita punya bagi 3 kelompok. Alatnya ada 3, saya berikan contoh, nanti Anda akan bisa langsung praktek. Namun sebelumnya sesuai dengan tugas kami sebagai pengajar, ada salah satu penilaian yang harus saya selesaikan, yaitu penugasan. Penugasan ini kami buat per kelompok, nanti masing-masing kelompok melaporkan hasil studinya, nanti kita ke lapangan, kemudian tugasnya yang di lapangan itu ditulis masing-masing kelompok, kemudian dilaporkan ke saya. 1 minggu setelah praktek sudah sampai ke saya, sehingga saya bisa memberikan materi yang lain. Selamat sore. Selamat sore. Para taruna semuanya, tadi kita sudah belajar tentang teori teknik pengukuran elevasi dalam suatu pertambakan. Tentunya tadi sudah ada diskusi, dipahami, dan saya yakin Anda sudah tahu apa nanti yang akan dikerjakan ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengukur elevasi tambak. Ini adalah pertambakan milik salah satu kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Kemudian ini ada di Serang, ada beberapa tambak udang, suasana yang seperti ini cukup nyaman buat kita praktek sore hari ini, dan saya kira Anda setiap hari di sini sudah tahu bagaimana situasi dan kondisi di sini. Namun tentunya kita praktek ini, meskipun Anda sudah banyak di sini, tapi praktek ini menjelaskan apa sesungguhnya yang ada di sini. Tugas kalian adalah nanti endingnya, tujuannya Anda ukur kalau ini punya tambak, pelatarannya itu di atas titik 0 atau di bawah titik 0. Nah, kemarin sudah diukur pasang surut, mulai dari sana kan pantainya di sana. Tentunya Anda sudah tahu ya, di pantai terus diukur di sini. Nah, ada patok yang di sini. Ini tentunya sudah tahu berapa tinggi dari titik 0. Ini nggak tahu ini kelompok berapa, ini kelompok 3 ya, kelompok 3. Nah, tolong dijelaskan patok di situ berapa tinggi dari titik 0. Untuk memulainya, mengukur berapa elevasi dari sana, beberapa alat tadi yang ditanyakan oleh Arhama, alat sederhana yang harus kita sediakan. Yang pertama ini apa namanya? Maaf. Ini selang plastik. Selang plastik seperti water pass, dan prinsip kerjanya seperti hukum bencana berhubungan. Nah, nanti ini tolong diisi air penuh, dan tidak boleh ada rongga udara dari sini. Tidak ada rongga yang ada di sini. Setelah diisi penuh, kemudian alat yang kedua adalah ini meteran. Nah, meteran ini untuk mengukur berapa ketinggian dari bawah ke atas. Kalau dilakukan beberapa tempat, tentunya akan ketahuan berapa tinggi patok yang akan kita ukur. Kemudian ada beberapa patok ukur yang ada di sini. Nah, contohnya yang ada di sini, coba. Ya, satu. Yang ada skalanya. Teknik pengukurannya bisa satu titik pindah, bisa berkali-kali titik pindah. Nah, Anda tentunya nanti catat dari titik pindah 1 ke titik pindah yang kedua. Kita peragakan yang satu titik pindah dulu, ya, satu titik pindah. Berikutnya nanti ada yang turun di tambak, kita ukur berapa tingginya, terus kita analisis gambar, akan ketahuan beda tinggi antara pelataran itu dengan yang ada di sana. Sekarang diisi, Pak Pane, diisi air, boleh disedot, boleh ditenggelamkan. Setelah itu datanya dikumpulkan menjadi satu, akan kalau titiknya sama, itu akan menggabungkan suatu garis, namanya garis kontur ya, di titik yang bukan titiknya kontur sama. Kemudian evaluasi dari kegiatan ini adalah nanti akan ada praktek pembacaan satu persatu.
Setelah itu Anda bisa memahami, dan kalau bagus tentunya akan nilainya bagus, kalau nggak bagus ya terpaksa kita remedial. Itu patoknya. Kita lihat. Ini biarkan saja. Yang ini biarkan juga, Pak. Oke. Jangan dicabut, berarti di situ 20 cm. 20 cm lebih tinggi dari titik 0. Berarti sini lebih tinggi. Kalau saya tanya, berapa beda tinggi antara titik C dengan titik 0? 122. Dari 112 ditambah 20. Berarti 100. 102 tambah 120, berarti 122. Nah, jadi itu dulu dimengerti berarti titik ini 122 dari titik 0. Sekarang kita ingin tahu ini di pelataran ini. Nah, ada sukarelawan ini. Paling. Satu lagi yang baru deh, patok yang baru. Ya. 60 Pak. 60. Iya. 60. Oh ya di Ini 55 tambah 25 80. ini 80. Itu Ini 25, ini 55. berapa? Berapa? Ini 80. Sana berapa? 8 Pak. 58. 108. 28. Beda tingginya berapa? 28 Pak. 28. 28. Lebih tinggi sini ya? Iya. Ini sama sana udah bisa dihitung sama A. Udah Pak. C sama A berapa? Udah. Nah sekarang C sama D. Ini nggak bisa dikeringkan total. 60 itu. Berapa? Di mana? Di mana itu tadi? 115. 115 tambah 50 berarti 165. 165. 10. Oh, Jadi beda tinggi 105. Berarti 55. Nah, sekarang kita dapat kesimpulan beda tinggi antara pelataran sini dengan titik 0 adalah 55 cm. Sehingga tambah ini bisa diairi setinggi pasang di sini katakanlah 1 meter. Berarti 1 meter ditambah 55. 155. Tapi tidak bisa dikeringkan total menggunakan gravitasi harus pompa sebanyak 50 cm dalam air. Nah, berarti kita ada dua kesimpulannya. Yang pertama dari sini ke sana, yang pertama titik-titik ini itu sekarang ada tinggi berapa? 20. Semua beda tinggi 20 dari titik 0. Kalau dihubungkan itu menghasilkan garis kontur. Ini naik turun, tinggal kurangi atau positif. Tidak ada rumus khusus, tapi pakai logika saja. Dapatnya ini lebih rendah 50. Sekarang kita bagi 3 kelompok. Lebih rendah. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Ya. ayo kita kerjakan. Itu dia nongkrong. Oh ini. Nah, udah. Nggak usah ini catat ini aja dibaca. Ini dibaca, sana dibaca. 55, 60, 65. 65. Nah, ini berapa? 6, bukan 6, 68, 68. 10, Pak. 190. Enggak apa-apa. 83 yang B. Yang B 83 ditambah berapa tadi? Yang penting ini enggak tertekuk, terus enggak ada udara. Yang B 83 kita Sekarang sudah hampir menyelesaikan pekerjaannya. Dan ini sudah lakukan titik pindah 1, titik pindah 2, sekarang ke titik pindah 3. Sekarang titik pindah 3. Ya Pak. Dari situ ke sini berapa? Dari A ke B. dari A ke B itu 65. Dari sini A ke B ke C. B ke C itu lebih rendah. Berapa beda tinggi? Berapa? B ke C 28. Lebih rendah 28. 28. Berarti dari sini ke sana berapa? Minus 28 berarti 65 kurang 28 Pak. Itu. Kalau sudah berkumpul dengan kelompok 1, 2. Ya, Pak. Sama.